Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 4 orang yaitu Ananda Rufana Zahar, Alfi Niken Safitri, Mutri Amanda, dan Randy akan mempresentasikan karya tulis ilmiah yang berjudul Efektivitas Implementasi Multimedia Interaktif dalam Google Classroom pada keterlibatan siswa dalam pembelajaran online di masa pandemi COVID-19. Kita lanjut saja ke pembahasan yang pertama. Pandemi COVID-19 memaksa sistem pendidikan di seluruh dunia beralih ke pembelajaran jarak jauh, menimbulkan berbagai tantangan terutama dalam strategi dan evaluasi pembelajaran. Teknologi yang berkembang pesat menawarkan solusi melalui multimedia yang menggabungkan teks, video, dan audio, dan gambar untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih efisien dan interaktif. Multimedia terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan semangat belajar selama pembelajaran daring. Pemerintah dan pendidik memanfaatkan platform seperti Google Classroom untuk mendukung pendidikan selama pandemi. Karya tulis ini merangkum pemahaman tentang implementasi multimedia dalam pembelajaran daring selama pandemi COVID-19. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, lalu ada identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan karya tulis ini yaitu aksesibilitas dan ketersediaan teknologi, koneksi internet yang tidak stabil, sumber daya manusia yang kurang memahami kemajuan teknologi, dan pembelajaran daring yang cenderung mengurangi tingkat keterlibatan siswa. Lalu ada maksud dan tujuan yang akan dipaparkan oleh Manda. Baik, selanjutnya yaitu maksud dan tujuan. Yang pertama, maksud. Maksud karya tulis ini adalah untuk mengeksplorasi hambatan yang dihadapi dalam implementasi sistem multimedia pada pembelajaran jarak jauh atau daring selama pandemi COVID-19 melalui pemahaman masalah-masalah yang teridentifikasi. Selanjutnya yaitu tujuan. Sejalan dengan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka karya tulis ini bertujuan untuk pertama, mengidentifikasi secara mendalam hambatan siswa atau guru dalam aksesibilitas pendidikan. Kedua, menyelidiki hambatan koneksi tidak stabil atau bahkan mungkin tidak tersedianya koneksi di beberapa wilayah. Ketiga, menganalisis kesiapan guru atau siswa dalam mengelola atau memanfaatkan multimedia dalam pembelajaran jarak jauh atau daring. Yang terakhir yaitu menginvestigasi faktor yang mempengaruhi keterlibatan siswa dalam pembelajaran online. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Dari identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka perlu ditetapkan pembatasan masalah agar pengkajian yang dilakukan lebih terfokus pada aspek-aspek yang relevan dan memiliki dampak signifikan terkait implementasi sistem multimedia dalam pembelajaran online selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Sistematika penulisan karya tulis ini disusun dalam beberapa bagian utama. Berikut adalah strukturnya. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, maksud dan tujuan, batasan masalah, lalu sistematika penulisan. Bab 2 yaitu landasan teori. Bab 3 analisis dan perancangan, yang dalamnya ada analisis sistem, lalu perancangan. Bab 4 yaitu implementasi, yang di dalamnya ada uji coba program. Bab 5 kesimpulan, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alpi. Di sini saya akan membahas tentang landasan teori. Yang pertama, ada pandemi COVID-19. Sejak Desember 2019, COVID-19 menyebar cepat ke seluruh dunia, memicu diskusi luas di berbagai platform online, termasuk konspirasi di media sosial. Virus ini menyerang pernapasan, menyebabkan gangguan ringan hingga kematian. Penyebarannya cepat melalui cairan tubuh, udara, atau kontak dengan benda terkontaminasi. Ini bertahan hingga 72 jam pada plastik, 20 jam pada udara, atau 20 jam pada kardus, 4 jam pada tembaga, dan 3 jam di udara.
Pemerintah menerapkan kebijakan jaga jarak, penggunaan masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan pembelajaran jarak jauh. Adapun dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pendidikan, yaitu menyebabkan penutupan sekolah dan peralihan ke pembelajaran online, menghadirkan tantangan besar bagi siswa, guru, dan sistem pendidikan. Kesulitan akses teknologi dan internet memperburuk situasi. Akses sinyal lambat menghambat siswa mengakses materi tepat waktu, sementara guru menghadapi penambahan tugas penilaian. Model pembelajaran dan metode perlu didiskusikan. Menurut Aji di 2020, pandemi mengakibatkan kerugian bagi siswa dalam penilaian tugas mereka, dengan banyak ujian dibatalkan ataupun ditunda. Yang kedua, ada konsep pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran adalah hubungan timbal balik antara peserta didik dan guru dalam lingkungan belajar. Dia di 2012 mendefinisikan pembelajaran sebagai proses untuk membantu peserta didik belajar dengan baik melalui interaksi aktif. Chan dan Sofwan menekankan pentingnya keterlibatan guru dan siswa dalam interaksi aktif untuk mencapai hasil belajar dengan optimal. Pelaksanaan pembelajaran menurut Abdul Majid 2017, pembelajaran merupakan gabungan konsep belajar dan mengajar yang harus direncanakan untuk mencapai kompetensi dan indikator hasil belajar. Bahri di 2010 menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran melibatkan interaksi edukatif antara guru dan siswa yang diarahkan pada tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Adapun komponen pelaksanaan pembelajaran, yang pertama ada tujuan, bahan, metode, alat, dan penilaian. Yang ketiga, ada pelaksanaan pembelajaran saat adanya pandemi COVID-19. Menurut Susianti Emi, di 2019, pembelajaran selama pandemi memerlukan adaptasi seperti pembelajaran berbasis aktif, proyek, dan masalah. Untuk meningkatkan literasi, numerasi, keterampilan hidup, pengetahuan tentang COVID-19, perilaku sehat, spiritualitas, dan partisipasi fisik. Terdapat 3 opsi kurikulum, yaitu kurikulum 2013, kompetensi dasar yang disederhanakan, dan kurikulum penyederhanaan mandiri. Menurut Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020, menetapkan panduan belajar dari rumah dengan protokol kesehatan, fokus pada keselamatan dan kesejahteraan, pengembangan keterampilan hidup, dan penyesuaian materi pembelajaran sesuai kebutuhan siswa. Penilaian bersifat kualitatif dan informatif, mengedepankan interaksi positif antara guru dan orang tua ataupun wali. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Randy. Lalu ada analisis dan perancangan. Yang pertama kita analisis dari segi sistem. Oke, yang ke-1 itu adalah Google Classroom, memfasilitasi akses dan kolaborasi yang fleksibel, tetapi kendala teknologi seperti koneksi internet yang tidak stabil atau tidak tersedia di beberapa daerah menjadi tantangan. Lalu yang kedua, meskipun Google Classroom menyediakan fitur kolaborasi, tantangan mungkin muncul dalam mempertahankan tingkat interaksi yang tinggi. Yang ketiga, integrasi dengan G Suite memudahkan guru dalam menyediakan pembelajaran dan menilai pekerjaan siswa. Guru dapat memberikan tugas, siswa dapat mengumpulkan pekerjaan, dan umpan balik dapat diberikan secara langsung melalui Google Classroom. Yang kelima, Google Classroom menawarkan tingkat keamanan yang tinggi termasuk enkripsi data dan kontrol akses yang ketat. Lanjut. Dalam segi perancangannya, yang pertama itu tentukan tujuan pembelajaran dan materi yang akan disampaikan melalui sistem multimedia. Yang kedua, pastikan pengguna memiliki akses yang cukup dan pemahaman yang baik tentang teknologi yang akan digunakan. Nomor 3, buat materi pembelajaran menarik dan interaktif seperti presentasi slide, video tutorial, dan konten lainnya. Keempat, sesuaikan konten dengan kebutuhan kurikulum dan tingkat siswa. Yang kelima, gunakan fitur Google Drive untuk berbagi dokumen secara langsung. Berikutnya, lalu kita mencoba ke uji coba aplikasi Google Classroom. Kayak yang pertama itu, Google Classroom disediakan gratis untuk sekolah, lembaga non-profit, dan perorangan. Media ini tidak berisi iklan sehingga tidak dapat terdapat gangguan pada proses pembelajaran. Hal-hal yang perlu dipersiapkan jika menggunakan Google Classroom dalam proses pembelajaran, yakni yang pertama itu adalah akun Google,
Yang kedua, telepon seluler, baik itu Android atau komputer. Lalu kalian bisa mendownload aplikasinya itu di Play Store atau App Store. Nanti ketik saja di Play Store atau App Store-nya Google Classroom, maka akan muncul aplikasi Google Classroom-nya. Kalian tinggal download di dalamnya. Lanjut. Mungkin ini adalah mockup dari tampilan ketika kalian sudah masuk, ketika tugas diberikan, dan ketika tugas telat. Oke, yang pertama kita lihat dulu di samping kiri. Yang pertama itu setelah bergabung di Google Classroom, maka harus join terlebih dahulu menggunakan kode join yang dikasih guru. Lalu setelah itu tampilan akan seperti ini. Nah, tampilan yang di atas itu tampilan ketika kalian sudah menggunakan kode join yang diberikan oleh guru kalian. Maka tampilannya seperti yang di atas. Lalu yang kedua, yang ketiga maksudnya, yang ketiga itu di dalamnya akan terdapat materi pembelajaran yang menarik dan interaktif seperti presentasi slide, video tutorial, dan konten lainnya. Namun yang kedua itu adalah tugas yang diberikan oleh guru kalian. Bisa tampilannya akan seperti ini, lampiran-lampirannya sudah tersedia, baik itu presentasi slide, video tutorial, dan konten-konten lainnya. Nah, untuk yang terakhir itu adalah tampilan ketika kalian telat mengumpulkan tugas. Untuk pengiriman tugas yang telat pun kita bisa menggunakan Google Drive. Jadi ketika kalian telat, kalian bisa menggunakan Google Drive dan itu sudah terintegrasi dengan Google Classroom. Oke, lanjut. Kesimpulan akan dibacakan oleh Saudara Daru. Silahkan. Baik, terima kasih A.A. Randy. Jadi kesimpulan dari karya tulis yang kami presentasikan tadi yaitu pergeseran sistem pendidikan ke pembelajaran daring mendorong penggunaan multimedia sebagai solusi. Sistem multimedia terbukti meningkatkan efektivitas dan kualitas belajar mengajar dalam pembelajaran daring. Google Classroom menjadi platform yang mudah dan efektif untuk menerapkan sistem multimedia. Diperlukan penelitian lanjut untuk mengembangkan sistem multimedia yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Penggunaan multimedia membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, menjadikan pembelajaran lebih menarik dan interaktif, memfasilitasi pembelajaran mandiri siswa atau mahasiswa, dan membantu guru atau dosen menyampaikan materi dengan lebih efektif. Pendidik perlu terus belajar dan mengembangkan keterampilan dalam menggunakan sistem multimedia. Dan pemerintah perlu memberikan pelatihan dan dukungan kepada pendidik untuk menggunakan sistem multimedia dalam pembelajaran daring. Sampai di sini saja. Terima kasih sudah mendengarkan kami mempresentasikan karya tulis kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.